mari ya kita bahas nih. Bagaimana cara kerja dari Global Positioning System atau GPS itu tadi ya. Mengapa sih perlu menggunakan waktu yang begitu akurat? Kenapa harus menggunakan waktu yang begitu akurat? Jadi kira-kira begini ya, cara kerja dari GPS itu. Misalkan kamu ada di suatu tempat nih. Kamu ingin mengetahui posisi kamu ada di mana gitu. Atau misalkan teman Anda ingin mengetahui lokasi Anda ada di mana gitu. Misalkan Anda ingin mengetahui lokasi tukang ojek online lagi ada di mana gitu. Nah, atau tukang ojek online ingin mengetahui Anda ada di mana gitu ya. Maka Anda memiliki ponsel yang memiliki receiver GPS yang terintegrasi di dalam ponselnya. Nah, dalam GPS itu, penggunaan GPS itu terdapat teknik matematika yang disebut dengan trilaterasi yang digunakan untuk mengetahui posisi. Nah, misalkan begini ya. Ini kita gunakan 2 satelit, padahal aslinya itu ada banyak satelitnya. Nah, misalkan ini, satelit pertama itu tahu Anda berada pada jarak R1. Nah, artinya apa? Artinya satelit pertama ini mengetahui bahwa Anda ada di sebuah jangkauan bola seperti ini. Jadi, satu satelit aja itu tidak mengetahui Anda di mana. Satu satelit aja ini hanya mengetahui Anda ada di jarak berapa. Misalkan ada di jarak R1, berarti kemungkinan Anda itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Pokoknya dalam jangkauan bola gitu. Bola ya, 3 dimensi ya gambar yang sebenarnya ya. Ini gambar 2 dimensi hanya untuk ilustrasi aja. Nah, jadi satu satelit tidak cukup untuk menentukan posisi Anda ada di mana. Kemudian ada satelit kedua. Satelit kedua mengukur jarak Anda itu adalah misalkan R2. Nah, berarti menurut satelit kedua, Anda itu ada di sebuah bola yang kira-kira ukurannya jari-jarinya adalah R2. Jadi Anda bisa ada di mana aja di bola ini gitu. Nah, nanti kan ada titik potongnya ya. Ada titik potongnya antara titik ini dengan titik ini. Nah, dari dua ini, kan titik ini nggak mungkin ya Anda ada di luar angkasa. Jadi kemungkinan ada di sini. Gitu. Jadi dari dua satelit ini, mereka bisa tahu Anda ada di mana. Yaitu Anda ada di sini gitu. Kenyataannya ini kan berbentuk 3 dimensi ya, atau bola. Jadi perpotongannya itu sebenarnya ini tidak berbentuk titik, tapi berbentuk lingkaran. Oleh karena itu kita perlukan satelit ketiga. Kemudian nanti ada juga berkaitan dengan relativitas khusus ketika satelit ya teori relativitas khusus dalam fisika ketika satelit bergerak maka ada dilatasi waktu maka dibutuhkan satelit keempat. Jadi pada kenyataannya sih kita membutuhkan 4 satelit. Tapi ini untuk menggambarkan ya cara kerja bagaimana sih yang namanya metode trilaterasi tadi ya. Jadi si satelit itu mengetahui jarak sehingga mengkira-kirakan posisi Anda ada di sebuah bola gitu. Satelit yang lain mengukur jarak juga, kemudian Anda ada di sebuah bola. Kemudian nanti ada satelit yang ketiga sama mengukur jarak juga nanti Anda di sebuah bola. Nah, titik perpotongan dari semua bola itu adalah posisi Anda ada di mana, gitu ya. Itu yang namanya teknik trilaterasi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana si satelit itu mengetahui posisi Anda ada di mana? Bukan ada di mana. Bagaimana si satelit itu mengetahui jarak Anda ada berapa meter gitu. Nah, jadi setiap satelit itu memiliki dilengkapi oleh jam atom yang sangat akurat gitu ya. Jadi si satelit itu dia mengirimkan sinyal elektromagnetik ya atau sinyal radio ke bumi ke Anda gitu. Nah, ketika dia mengirimkan sinyal ini, dia itu ada data waktu tuh. Ada data waktu kapan ketika si sinyal ini dikirimkan. Nah, si sinyal ini bergerak dengan kecepatan cahaya, kemudian si receiver yang ada di handphone Anda itu akan menerima sinyal. Akan menerima sinyal, kemudian dicatat waktunya berapa ketika diterima. Kemudian dibandingkan waktu ketika dikirim dengan waktu ketika diterima. Itu diukur sebagai selang waktu ya. Selang waktu. Nah, dengan menghitung selang waktu antara sinyal dikirim dengan yang diterima, kemudian dikalikan dengan kecepatan cahaya. Jadi, itulah kita dapat D atau jarak dari
satelit ke Anda itu tadi ya. Nah, jadi Anda dapat mengetahui jarak antara Anda dengan satelit. Nah, cuman begini, kan begini ya, kecepatan cahaya itu sama dengan jarak dibagi selang waktu. Atau C itu sama dengan D per T2 min T1 ya. Jadi kalau kita kalikan antara selang waktu dengan kecepatan cahaya, itu kita dapat jarak antara satelit dengan Anda. Yang jadi masalah adalah si C ini, kecepatan cahaya itu sangat besar. Besarnya itu mendekati 300 juta meter setiap detik. Artinya dalam 1 detik, si cahaya itu menempuh jarak yang sangat jauh, 300 juta meter. Jadi, kalau misalkan jamnya tidak akurat, kesalahan dalam mikrodetik itu bisa mengakibatkan kesalahan dalam ukuran kilometer. Ya, jadi kalau misalkan ini salah, misalkan nggak nyampe 1 detik salahnya, misalkan 0,0005 detik aja, dikali dengan 300 juta, ini jadinya ukuran kilometer nanti salahnya. Jadi si satelit ini akan mengukur posisi Anda salahnya salah kilometer gitu, berkilo-kilometer gitu. Jadi itulah kenapa si satelit ini harus menggunakan jam yang sangat akurat. Kalau tidak akurat ya nanti salah gitu. Nanti posisi GPS-nya salah. Anda ada di mana harusnya, tapi posisinya ada di mana. Itu ya. Itu kenapa si besaran-besaran itu harus digunakan besaran besar harus ada standarnya gitu. Ada standar yang mutlaknya. Itu kenapa harus begitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang namanya konversi satuan. Nah, kenapa diperlukan konversi satuan? Alasannya ada 2.